Iva Terapan, sebelum mulai, kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke. Minggu lalu Ibu sudah bahas tentang pengukuran besaran pokok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, mestinya kalian sudah pelajari semuanya. Nah, untuk ke pengukuran sekarang, Ibu kasih tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari pengukuran ini supaya tahu kalian nanti penerapannya kemana, bisa dipakai untuk apa dalam dunia pariwisata. Nah, adapun tujuannya untuk kita mempelajari tentang pengukuran, yaitu siswa dapat melakukan atau memecahkan persoalan yang berkaitan dengan besaran fisika dan besaran turunan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu bisa melakukan pengukuran dengan teliti terhadap besaran pokok dan besaran turunan. Itu tujuannya ya. Kemudian untuk besaran, untuk pengukuran ini yang kita bahas sekarang dalam besaran pokok yaitu besaran pengukuran yang mempunyai skala internasional, ada 3. Masih ingat ya? Skala internasionalnya untuk besarannya? Yaitu yang pertama apa? Pengukuran panjang, ya, masa dan waktu. Itu pengukuran yang mempunyai standar internasional. Jadi yang kita bahas sekarang pada pengukuran 3 ya, yaitu pengukuran panjang, pengukuran masa, dan pengukuran waktu. Itu yang kita pakai sekarang, yang kita pelajari. Nah, yang pertama yang kita bahas tentang pengukuran, yaitu pengukuran panjang. Nah, alat ukur, apa sekarang yang digunakan? Alat ukur untuk mengukur panjang. Pasti sudah sering ya melakukan pengukuran. Nah, di antaranya yang pertama yaitu mistar. Yang paling sering kita gunakan sehari-hari yaitu mistar atau penggaris. Ya, mistar atau penggaris biasanya ini digunakan untuk mengukur panjang yang panjangnya, yang ukuran panjangnya tidak terlalu panjang. Misalnya mistar ini digunakan oleh siswa ya dalam proses pembelajaran, kemudian juga oleh tukang jahit baju itu memakai alat pengukuran panjang. Ya. Nah, kemudian untuk tingkat ketelitiannya mempunyai skala terkecil yaitu 0,5 mm untuk mistar. Ya. Ibu ulang, untuk pengukuran mistar, pengukuran panjang yang pertama adalah mistar. Mistar ini biasanya digunakan oleh arsitek, ya, kemudian oleh tukang jahit, kemudian para siswa sendiri dalam proses pembelajaran di sekolah itu menggunakan mistar. Kemudian yang kedua, alat ukur panjang yang kedua yaitu adalah jangka sorong. Ya, jangka sorong. Nah, jangka sorong, Ibu perlihatkan dulu gambarnya supaya tahu dulu gambarnya seperti apa itu jangka sorong. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar jangka sorong dan dilengkapi dengan bagian-bagiannya. Kita perhatikan sekarang, jangka sorong itu mempunyai 2 skala. Ada skala noniusnya, sini, kemudian ini skala utamanya. Ya, skala nonius itu menunjukkan milimeter yang ukurannya kecil, kemudian skala utama itu senti. Ya, kemudian apa gunanya jangka sorong? Jangka sorong untuk mengukur diameter pipa. Ya, diameter pipa bagian luar, maka bendanya diletakkan di sini. Ya. Letakkan di sini, kemudian rahang ini yang akan digeser. Kalau sudah diketahui besarnya pipa tersebut seberapa, plot di sini. Nah, kemudian diukur, dilihat nanti di sini skalanya. Kemudian untuk rahang atas ini untuk mengukur diameter benda bagian dalam. Ya, mengukur diameter benda bagian dalam seperti pipa. Untuk mengetahui diameter dalamnya itu berapa, maka pipa itu diletakkan di luar nih. Jadi rahang ini akan terletak di dalam pipa. Tuh. Nah, jadi kita mulai dengan jangka sorong. Ini terdiri dari 2 bagian ya. Ada rahang tetap dan rahang geser. Juga terdiri dari 2 skala, yaitu ada skala utama dan skala noniusnya.
mempunyai tingkat ketelitian ini adalah 0,005 cm untuk jangka sorong. Dah, baru 2 untuk alat ukur panjang. Ya, ulang. Yang pertama adalah mistar atau penggaris, kemudian pengukuran panjang yang kedua adalah jangka sorong. Ya, fungsi jangka sorong ini untuk mengetahui ya ketebalan, bukan ketebalan, apa namanya, diameter ya, diameter bagian luar pipa dan diameter bagian dalam pipa. Itu tujuannya, fungsinya jangka sorong. Udah. Kemudian Ibu lanjutkan pengukuran panjang yang ketiga, yaitu mikrometer skrup. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu, seperti apa mikrometer skrup. Nah, ini ya. Seperti ini gambar daripada mikrometer skrup. Ibu tunjukkan dulu gambarnya supaya kalian tahu ini adalah alat ukur panjang juga, ya. Kemudian untuk mikrometer skrup ini mempunyai 2 skala juga, ada skala utama. Ya, skala utamanya ini. Kemudian yang ini ya, yang di tengah ini. Kemudian skala Noniusnya yang di sini. Itu 2 skala juga. Nah, sekarang kita lihat apa guna daripada mikrometer skrup. Nah, digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Ini ya, mengukur ketebalan suatu benda. Itu yang mempunyai 2 skala, ada skala utama dan skala Nonius tadi. Kemudian berapa tingkat ketelitian daripada mikrometer skrup? Ini mempunyai tingkat ketelitian 0,005 mm. Dah? Nah, untuk pengukuran, sebelum Ibu lanjutkan ke pengukuran yang berikutnya, Ibu ulang sekali lagi. Pertama, untuk pengukuran panjang, ya, kita gunakan alatnya ada mistar, kemudian jangka sorong, kemudian yang ketiga ada mikrometer skrup. Ingat ya, untuk pengukuran panjang, alat pengukuran panjang secara internasional itu ada 3, ada mistar, kemudian jangka sorong, dan mikrometer skrup. Sudah? Ya, oke. Sekarang Ibu lanjutkan ke pengukuran yang kedua, yaitu pengukuran massa. Ya, pengukuran massa, alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa namanya neraca atau timbangan. Ya, nih. Alat untuk mengukur massa, alat ukurnya namanya neraca atau timbangan. Ya, kemudian macam-macam alat ukur untuk pengukuran massa. Yang pertama ada neraca Ohaus. Ya, mungkin di SMP ini sudah sering nih, termasuk ke dalam pelajaran fisika. Nah, neraca Ohaus ini mempunyai tingkat ketelitian 0,1 gram. Biasanya digunakan untuk apa? Ini neraca Ohaus ini biasanya digunakan di laboratorium ya, untuk mengukur massa benda seperti logam gitu. Seperti logam, dan kapasitas bendanya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Biasanya digunakan untuk melakukan penelitian di laboratorium. Dah, itu ya untuk pengukuran massa yang pertama, yaitu ada neraca Ohaus namanya. Nah, seperti ini gambar neraca Ohaus. Ada 3 poin tentang gininya. Ada pengukurannya, ada 3 ya. Ada untuk apa namanya? Satuannya ada puluhan, ada ratusan. Ada 3 nih.
Nah, nanti bendanya akan diletakkan di sini. Ya, bendanya diletakkan di sini nanti. Kan kelihatan di sini berapa berat benda yang akan diukur. Itu neraca Ohaus. Kemudian yang kedua ada neraca analitis dua lengan. Dua lengan, memiliki dua lengan, ada di kiri dan di kanan di sini. Nah, nanti neraca analitis ini biasanya digunakan untuk mengukur massa emas. Pernah kalian perhatikan di toko perhiasan gitu, neraca ini diletakkan di dalam kaca biasanya, di dalam ruangan yang tidak ada udara yang terlalu keras ya, angin gitu. Karena itu sangat mempengaruhi tingkat ketelitian daripada neraca ini. Nah, nanti kalau ke toko-toko perhiasan itu coba diperhatikan, pasti ada di dalam kaca gitu. Karena tingkat ketelitiannya ini gram ya, 0,1 gram. Sangat kecil sekali. Pernah kalian perhatikan? Di toko emas pernah ya? Oke, ingat untuk neraca analitis dua lengan, ini digunakan untuk mengukur massa emas. Tuh. Masing-masing punya fungsinya yang berbeda-beda. Nah, neraca ini jangan dipakai untuk mengukur massa beras gitu. Tidak bisa ya, masing-masing sudah punya fungsi masing-masing daripada neraca tersebut. Kemudian yang ketiga ada neraca pasar. Neraca pasar, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Ini yang paling sering kita lihat. Setiap ke pasar pasti kita menemui. Nah, neraca pasar ini pasti digunakan untuk mengukur massa semua bahan-bahan atau bahan pangan yang ada di pasar seperti beras, sayuran gitu ya, daging juga. Tuh, neraca pasar. Nah, kemudian lanjut macam neraca yang keempat yaitu ada neraca digital. Neraca digital ini digunakan untuk apa? Biasanya ini ada di swalayan ya, ini mempunyai tingkat ketelitian yang sangat kecil dibandingkan dengan neraca pasar dan nilai berat massa benda tersebut yang ditimbang itu akan langsung kelihatan. Ini biasanya ada di swalayan ya, neraca digital. Kemudian yang terakhir, macam-macam neraca untuk mengukur massa itu ada neraca badan. Untuk mengukur apa? Berat badan, massa badan. Tuh. Dah? Oke. Kita lanjutkan pengukuran alat ukur yang ketiga, yaitu pengukuran waktu. Nah, pengukuran waktu yang digunakan itu ada arloji, ada stopwatch, dan ada jam atom. Ini masing-masing berbeda. Ya, jam dengan arloji juga kan berbeda. Kalau jam itu bisa dipasang di dinding, kalau arloji itu dipakai di tangan. Tuh, jam tangan. Kemudian kalau stopwatch digunakan untuk apa? Biasanya untuk pertandingan atau perlombaan ya. Atletik gitu biasanya menggunakan stopwatch. Kemudian yang terakhir ada jam atom. Nah itu untuk pengukuran sudah kita bahas ada 3 macam pengukuran yang berasal dari besaran pokok ya, yang punya standar internasional. Yang kita bahas itu 3, yaitu yang pertama ada pengukuran panjang, pengukuran massa, dan pengukuran waktu. Masing-masing pengukuran ini sudah mempunyai alat ukur sendiri-sendiri dan fungsinya juga berbeda-beda antara pengukuran alat ukur yang satu dengan yang lainnya. Itu sudah ada. Sudah? Nah, pengukuran itu yang kita lakukan tidak selalu sama. Pasti ada tingkat kesalahan daripada pengukuran. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daripada kesalahan pengukuran yang kita lakukan? Yang pertama, posisi pada saat kita membaca skala. Ya, pada saat membaca skala itu harus skala neraca itu harus selalu dalam posisi 0 dulu. Itu.
Kemudian yang kedua, kemampuan alat. Kemampuan alat, kalau alatnya sudah lama, pasti kemampuannya untuk mengukur massa tersebut pasti berbeda-beda nanti. Ya. Kemudian teknis penggunaan. Kalau miring gitu pasti salah nanti hasil pengukurannya. Harus diletakkan pada tempat yang datar. Posisinya harus benar dulu. Ya. Kemudian yang terakhir ini lingkungan juga mempengaruhi seperti suhu dan tekanan udara. Tekanan udara, misalnya kalau kalian menempatkan seperti tadi neraca house-nya itu diletakkan dalam ruang terbuka, itu pasti nanti hasilnya akan terpengaruh hasil pengukuran massanya karena ada tekanan udara yang berbeda, angin yang kencang gitu kan bisa mempengaruhi daripada mata neraca tersebut bisa bergeser ya. Jadi untuk melakukan pengukuran itu diusahakan dalam posisi udara yang normal, anginnya tidak terlalu kencang supaya hasil pengukuran nanti tidak berubah-ubah. Kemudian diperhatikan posisi alat ukurnya ya supaya dalam pembacaan skala pengukuran massa tersebut benar hasilnya. Sudah ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan angka penting. Untuk pengukuran sudah, pengukuran yang kita bahas dalam pengukuran besaran pokok, yaitu ada panjang, massa, dan waktu. Dan juga sudah alat ukurnya. Sekarang kita lanjutkan dengan angka penting. Apa itu angka penting? Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, nah, termasuk angka terakhir yang ditafsirkan. Nah, dalam angka penting ini ada beberapa aturan untuk kita menentukan apakah itu termasuk angka penting atau tidak, dan angka yang bagaimana saja yang termasuk ke dalam angka penting. Kita harus ingat dengan aturan angka penting itu sendiri, jangan sampai dilupakan supaya tidak kita sembarangan menentukan angka penting tersebut dalam suatu pengukuran. Nah, sekarang ada beberapa aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Itu dulu aturan yang pertama. Ya, selain angka nol, semua angka adalah angka penting. Seperti contohnya di sini Ibu perlihatkan contohnya ada 4 angka, yaitu angka 4, 3, 2,4. Ini kan dalam pengukuran. Kalau sentimeter itu pengukuran apa? Panjang ya. Pengukuran panjang, yaitu kita bisa lihat di sini karena sesuai dengan aturannya semua angka bukan nol itu adalah angka penting. Jadi semua di sini angka di sini kan tidak ada angka nolnya, tinggal kita menghitung ya 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti ada 4 angka penting. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua. Ya, ada angka 1, 2, 5,55 kg karena ini dari hasil pengukuran. Ya, kita hitung di sini ada 5 angka penting. Nah, untuk aturan angka penting yang pertama sepertinya gampang. Ya. Yang penting tidak ada angka 0, itu berarti semua angkanya adalah angka penting. Kemudian yang kedua yang di sini dibahas adalah bila mana atau kapan angka 0 itu termasuk dihitung ke dalam angka penting. Jadi kita lihat aturan angka yang kedua. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Nah, tadi lihat di yang pertama kan angka bukan 0 semua angka penting. Sekarang angka 0 pada aturan yang kedua ini juga termasuk angka penting. Jadi posisi angka 0 itu di mana gitu. Ya. Kita lihat di sini, perhatikan contohnya. Angka 0 terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Jadi lihat di sini angka 0-nya. Ya,
kan di sini contoh yang pertama diperhatikan angka nolnya nih terletak di antara angka 5 dan 5. Jadi angka 0 ini dihitung sebagai angka penting. Jadi tinggal dihitung saja sesuai dengan aturan yang kedua. Ya, 1, 2, 3, 4. Nih, jadi ada 4 angka penting. Begitu juga dengan 0 yang kedua, yaitu 40895. Tuh. Kita hitung di sini karena terletak di antara bukan angka 0, itu angka 0 itu dihitung sebagai angka penting. Jadi tinggal dihitung ya. Angka 4 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dihitung 5 angka penting. Tuh. Ingat, Ibu ulang. Untuk aturan angka penting yang pertama, semua angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Jadi angka 1 sampai angka 9 itu adalah angka penting. Kemudian yang kedua, angka 0 yang terletak di antara bukan angka 0 itu disebut dengan atau dihitung sebagai angka penting. Tuh ya. Jadi ini posisi angka 0, yang di kiri kanannya tidak angka 0 itu dihitung angka penting. Kemudian kita bahas lagi mengenai aturan angka penting untuk angka 0. Nah, nih. Angka 0 terletak di belakang angka bukan 0, ya, terletak di belakang angka bukan 0 dan terletak di deretan terakhir termasuk angka penting. Deretan terakhir ini termasuk angka penting, kecuali kalau angka sebelum 0 diberi garis bawah. Ya. Sebelum 0 diberi garis bawah. Jadi angka 0 ini tidak dihitung angka penting. Jadi kita perhatikan untuk angka 0-nya. Seperti contoh angkanya ada angka 1, 2, 3, 5, 1, 2, 5, 0. Ya, ini dihitung 4 angka penting. Karena kita memperhatikan bahwa angka 0 yang terletak di antara bukan 0 ini, ya, angka penting. Begitu juga dengan contoh yang kedua, angka 1, 2, 0, 0. Ini dihitung 4 angka penting. Kemudian beda dengan angka contoh yang ketiga, yaitu kecuali angka sebelum 0 diberi garis bawah. Ini sebelum 0 ya, diberi garis bawah. Jadi angka 0 ini tidak dihitung angka penting, hanya 1 dihitung angka pentingnya, 0-nya. Itu 1, 2, dan 0. Itu ya. Jadi jelas di sini di mana angka 0 itu, kedudukan angka 0 itu disebut angka penting, dan di sebelah mana kedudukan angka 0 yang dihitung bukan angka penting. Itu harus diperhatikan dengan baik sesuai dengan aturan angka pentingnya. Dah? Nah, nanti Ibu akan berikan soal melalui e-learning, nanti dijawab di sana untuk menghitung angka pentingnya. Kalian sudah paham atau belum? Nah, juga materinya nanti akan Ibu upload di e-learning, dipelajari di sana. Kalau kurang jelas, nanti bisa chat pribadi Ibu di WA Ibu sendiri. Ya. Kemudian lanjut aturan angka penting yang keempat. Ini diperhatikan. Di sini dibahas juga angka 0 pada angka penting ya. Angka 0 di sebelah kiri kanan tanda desimal adalah bukan angka penting. Ya, diperhatikan kalau terletak angka 0 itu terletak di sebelah kiri kanan tanda desimal, dia tidak dihitung angka penting. Ya, itu aturan untuk angka 0 yang berikutnya. Kita lihat contohnya bahwa di sini ada angka 0,25 cm. Jadi di sini sesuai dengan aturannya angka 0 berarti di sini terletak di sebelah kanan tanda desimal ya.
Angka 0 ini tidak dihitung angka penting. Jadi jumlah angka pentingnya kita bisa tentukan di sini sesuai dengan aturannya, yaitu ada 2 angka penting. Nah, begitu juga dengan contoh yang selanjutnya. Ini 0,0025. Jadi meskipun di sini kedudukan angka 0 ini 2 ya. Jadi jelas di sini dengan aturannya bahwa jika angka 0 terletak di sebelah kiri kanan tanda desimal bukan angka penting. Sudah jelas sesuai dengan aturannya. Jadi kita lihat di sini ada 2 angka penting saja, yaitu angka 2 dan angka 5. Tuh, ada 2 angka penting. Udah, yang penting lagi untuk aturan angka pentingnya. Nah, untuk pembulatan sekarang. Bagaimana cara kita membulatkan bilangan fisika jika ada angka-angka di dalam suatu soal? Ya, nanti kalau ada pesuruhnya, silakan lakukan pembulatan bilangan ini sesuai dengan aturan pembulatan bilangan fisika. Kalau gitu, kita perhatikan di sini. Ya, ini mungkin sudah umum, mungkin yang ini yang bagian nomor 3 nanti yang agak perlu diperhatikan untuk pembulatan. Ya, pembulatan sudah biasa ini, angka yang lebih kecil daripada 5 itu pasti dibulatkan ke bawah. Ya, untuk mencari angka pentingnya. Dibulatkan ke bawah seperti contohnya 25,33. Jadi 33 ini dibulatkan ke bawah jadi bisa hilang. Jadinya jumlah angka pentingnya cuma angka 2 dan angka 5. Sudah biasa ini untuk pembulatan ya, yang sering kita jumpai. Kalau sudah di bawah angka 5 pasti dibulatkan ke bawah, yaitu kita lihat kemudian pembulatannya, angka yang di depannya. Kemudian untuk pembulatan angka penting yang lebih besar, angkanya lebih besar daripada 5, itu jelas dibulatkan ke atas. Ya, contohnya. Nih. Nanti untuk pembulatan ini diperhatikan angkanya yang lebih besar daripada 5 tergantung daripada permintaan pada soal tersebut. Ya, misalnya bulatkanlah bilangan fisika ini sesuai dengan aturan angka penting. Kalau diminta satu angka di belakang koma, ya diperhatikan. Terus ini dibulatkan. Nah, kalau ini kan cuma satu pembulatannya. Jadi tidak ditentukan berapa angka yang diminta di belakang tanda desimalnya. Kita di sini perlihatkan hanya satu saja. Gitu. Contohnya angka 3, 5, 6, 8, 7. Jadi angka 7 ini kan di atas angka 5, jadi dibulatkan ke depan. Dibulatkan ke depan, angka 8 ini akan berubah nilainya menjadi 9. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya diminta satu angka di belakang tanda desimal, jelas angka 9 di sini akan berubah, angka 6 akan menjadi angka 7 dari hasil pembulatan. Gitu. Nanti tergantung daripada permintaan pada soal tersebut, berapa angka pembulatannya diminta pada tanda desimal. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini ya, angka 5 dibulatkan ke atas jika sebelum angka 5 adalah bilangan ganjil. Tuh. Angka 5 dibulatkan ke atas jika sebelum angka 5 adalah bilangan ganjil, dibulatkan ke bawah jika sebelum angka 5 adalah bilangan genap. Sini ada contohnya. Seperti contoh kalimat yang pertama, angka 5 dibulatkan ya ke bawah jika di depannya adalah bilangan apa? Bilangan genap. Di depan angka 5 adalah bilangan genap, maka angka 5 ini dibulatkan ke bawah, hilang dia jadinya. Kemudian angka 5 dibulatkan ke atas jika di depan angka 5 sini adalah bilangan ganjil. Jadi angka 5 ini berubah menjadi jumlahnya ke 7 menjadi 8. Jadi di sini nilainya jadi 37 ini menjadi 38. Karena kita lihat pembulatannya di depan angka 5 ini adalah bilangan ganjil. Ya, jadi angka 5 ini dibulatkan ke genap. Ke 7, jadi 7 ini menjadi 8, naik ya. Kemudian kalau angka 5 di depannya adalah bilangan genap, maka pembulatan untuk angka 5 ini ke bawah.
Jadi kalimat ini akan hilang, tetap nilai yang di depan, yaitu angka 4 dan 6. Nah, itu. Nah, waktunya sudah habis, sudah Ibu bahas untuk hari ini mengenai apa tadi? Pengukuran ya, pengukuran. Mengenai 3 alat ukur untuk pengukuran. Ada pengukuran panjang, pengukuran massa, dan pengukuran waktu, dan angka penting. Itu yang sudah Ibu bahas hari ini. Nanti silakan dipelajari dengan baik. Ibu akan adakan latihan soal pada e-learning, dan juga materi Ibu pasti upload di sana. Silakan dipelajari. Kalau kurang jelas, bisa Ibu di chat pribadi ya, pakai WA Ibu. Itu mungkin AP5 sudah semuanya tahu, silakan yang punya teman di AP5 dikontak aja temannya ya. Nah, untuk hari ini Ibu akhiri karena waktunya sudah habis. Ibu ucapkan selamat belajar dengan baik ya, supaya bisa nanti menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Oke, Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.